Apabila di video part keempat kita sudah melakukan impor penyusutan dan amortisasi, dan kita juga sudah melakukan koreksi fiskal terhadap penyusutan dan amortisasi, maka pada video kali ini saya akan melakukan impor kredit pajak dalam negeri. Nah, ini kita langsung aja ke menu SPT PPH. Kita buka lampiran 3, yaitu kredit pajak dalam negeri. Untuk mengisi kredit pajak dalam negeri ini dapat diisi dengan dua cara, yaitu manual dan dengan cara impor. Apabila perusahaan mempunyai beberapa kredit pajak, maka bisa dilakukan dengan cara manual. Namun, apabila perusahaan mempunyai banyak kredit pajak, maka kita bisa mengisi formulir ini dengan cara impor. Nah, pertama saya akan tunjukkan bagaimana cara mengisi manual kredit pajak dalam negeri. Kita klik baru. Setelah itu, kita bisa pilih jenis PPh yang dipotong atau dipungut. Ini ada PPh pasal 22, 23, dan juga 26. Nah, untuk cara pembayarannya sendiri, untuk PPh 22 itu ada dua, dibayar sendiri atau dipungut pihak lain. Lalu nanti bisa dimasukkan nomor bukti potong atau pungut sesuai dengan data yang kalian punya. Lalu jenis penghasilannya ini juga bermacam-macam ya. Untuk PPh pasal 22 bisa dilihat rinciannya di bawah ini. Lalu bisa dimasukkan jumlah penghasilan bruto, PPh yang dipotong atau dipungut, lalu masukkan tanggal bukti potong atau bukti pungut, dan juga masukkan identitas pemotong atau pemungut pajak. Nah, kalau misalkan kita pilih PPh 23, untuk cara pembayarannya hanya satu, yaitu dipungut pihak lain. Dan untuk jenis penghasilannya bisa kita lihat di bawah ini. Nah, kalau untuk PPh pasal 26, ini cara pembayarannya dipungut pihak lain. Lalu untuk jenis penghasilannya juga tertera seperti di bawah ini. Oke, sebelum kita melakukan impor kredit pajak, kita akan melihat data kredit pajak yang dimiliki oleh PT MNF Pesona Indonesia. PT MNF Indonesia memiliki daftar kredit pajak PPh pasal 22 dan juga PPh pasal 23. Nah, untuk PPh pasal 22-nya sendiri ini, jenis penghasilan atau transaksinya berupa PPh 22 impor dan juga penjualan barang. Untuk penghasilan PPh 22 impor, ini dilakukan dengan pembayaran sendiri. Sedangkan penjualan barangnya ini, karena dia transaksinya kepada bendaharawan, maka dipungut oleh pihak lain. Nah, dari daftar kredit pajak ini ternyata terdapat beberapa tanggal PIB yang tidak sesuai dengan tahun berjalan. Nah, bisa kita lihat di sini terdapat tahun 2017, sedangkan kita sedang mengerjakan tahun 2018, sehingga tidak bisa dikreditkan untuk di tahun 2018, yang tahun 2017-nya itu. Jadi, yang bisa kita jadikan kredit pajak hanyalah yang per tahun 2018-nya. Oke, nah setelah itu kalau untuk di PPh 23 ini kalau sudah saya lihat untuk tanggal bukti potongnya semua sudah 2018. Nah, untuk tarifnya ini 2% ya, kita bisa asumsikan sebagai penghasilan sewa ataupun jasa. Nah, untuk mempersingkat waktu, saya juga sudah membuat file seperti ini yang nanti yang formatnya sama seperti CSV-nya. Oke. Nah, ini bisa kita langsung pindahkan saja ke CSV kredit pajak dalam negeri. Ini kita buka dulu. CSV filenya masih berupa kredit pajak dalam negeri ini masih berbentuk CSV ya. Jadi pas kita buka, ini masih ada contoh pengisian datanya. Nah,
Ini kan masih berbentuk CSV, jadi kalau kita mau memasukkan data dan juga mengedit-edit datanya, harus kita ubah terlebih dahulu ke bentuk Excel. Jadi kita buka dulu, kita save as. Sebagai Excel workbook. Ini kita namain biar nanti nggak bingung. Lalu kita save. Nah, apabila sudah berubah formatnya menjadi Excel, ini contoh pengisian yang dua ini harus kita hapus terlebih dahulu supaya tidak terjadi double. Nanti bisa menyebabkan gagal. Kita delete dulu aja. Setelah itu tinggal kita kopas dengan data yang tadi sudah saya buat seperti ini. Lalu kita Ctrl Alt V, kita klik value, lalu OK. Ini sudah sesuai dengan formatnya, tapi untuk tanggal dan NPWP harus kita ubah ya formatnya. Semuanya harus general kecuali tanggal dan juga NPWP-nya. Nah, ini kita ubah dulu format tanggal bukti potongnya menjadi short date. Yang tanggal setor juga sama, kita ubah formatnya. Nah, untuk di NPWP-nya, ini sebelum kita ubah formatnya, harus kita hilangkan terlebih dahulu titik dan juga tanda stripnya. Nah, untuk titik dulu kita replace. Oke, setelah itu kita cari strip, lalu kita replace all. Oke, setelah itu kita close dan kita ganti formatnya menjadi custom. Kita lihat di more number formats. Lalu kita klik custom, lalu kita klik 0 ini, dan kita klik 0-nya sampai 15 digit, sesuai dengan digit NPWP-nya. Oke, ini juga semua sudah general ya, kecuali tanggal bukti, potong, tanggal setor, dan juga NPWP. Setelah itu kita save terlebih dahulu, lalu kita save as sebagai CSV. CSV, delimited. Kita ganti namanya supaya kita tidak bingung. Setelah itu kita save. Nah, nanti akan muncul pernyataan seperti ini, kita klik yes. Setelah itu kita close. Nah, muncul pernyataan seperti ini, kita klik save. Muncul pernyataan seperti ini lagi, kita klik yes. Oke, setelah itu kita bisa lakukan impor. Kita close dulu lampiran 3-nya, lalu kita ke menu utility, lalu kita klik impor data. Nah, lalu kita klik kredit pajak dalam negeri badan. Jangan lupa untuk mengganti tahun pajak sesuai dengan tahun pajak yang sedang kalian kerjakan. Lalu kita search datanya. Kita pilih data yang tadi, yang sudah berbentuk CSV, open. Nah, ini ya sudah saya gabung ya antara PPh 22 dan juga PPh 23-nya. Nah, ini bisa langsung kita view data. Nanti akan muncul informasi seperti ini, jumlah data yang diimpor 880. Kita klik OK. Lalu kita view data lagi. Nah, ini butuh waktu yang cukup lama dan nanti juga pas proses impornya juga lumayan lama karena datanya banyak.
Oh iya, jangan lupa sebelum melakukan impor file ini, CSV file yang tadi harus sudah ditutup terlebih dahulu supaya tidak terjadi kegagalan. Oh ya, ini sembari menunggu, saya mau sekalian menjelaskan di kredit pajak dalam negeri ini. Oke, kita sekalian sambil intip-intip. Oh, belum kelar. Jadi kita bisa balik ke sini. Nah, ini untuk jenis PPh-nya kita isi sesuai dengan jenis pajaknya. Bisa PPh 22, 23, atau 26. Nah, untuk cara pembayarannya ini, maksudnya satu itu adalah dibayar sendiri. Dan maksud yang dua adalah dipungut pihak lain. Nah, untuk nomor bukti potong atau pungut, untuk PPh 22 yang dibayar sendiri, kita tidak perlu mengisi ya dari kolom C sampai kolom G. Tapi untuk kolom H, kolom I, kolom J, dari kolom H sampai kolom N harus kita isi. Nah, sedangkan untuk yang dipungut pihak lain, yang harus kita isi adalah dari kolom C sampai dengan kolom J. Sedangkan kolom K sampai N kita biarkan kosong saja. Nah, untuk PPh 23-nya, ini kita isi dari kolom A sampai dengan J saja ya. Sama seperti kayak PPh 22 yang dipungut pihak lain, seperti itu. Nah, ini juga masih belum selesai load datanya karena datanya lumayan banyak. Jadi kita tunggu saja. Nah, ini juga sama seperti impor penyusutan yang di video sebelumnya. Kalau misalkan sedang load data dan terdapat kesalahan, dia akan berhenti dan juga akan memberitahu di mana letak kesalahannya. Misalkan NPWP-nya tidak valid atau mungkin ada kesalahan penulisan data. Dan kalau misalkan masih banyak data yang salah, biasanya kita akan disuruh untuk memperbaiki terlebih dahulu kesalahan-kesalahan kita, lalu baru melakukan impornya. Dan biasanya seperti di ISPT PPh 21 itu sebenarnya ada error log. Kalau di ISPT PPh 1771 itu ada yang namanya sutam, tapi tidak semua laptop mempunyai sutam tersebut. Nah, kebetulan laptop saya tidak ada. Jadi selama ini dicari-cari aja, kira-kira harus lebih teliti sih untuk ngisinya. Nah, ini karena proses loading data sudah selesai, maka saya bisa melakukan impor. Nah, ini juga proses impornya kita lihat dari yang biru ini, kita tunggu sampai penuh. Mungkin akan makan sedikit waktu lebih lama karena datanya banyak juga.
Oh iya, dengan data sebanyak ini tidak mungkin kita lakukan secara manual ya, karena memakan banyak waktu dan juga mungkin kita bakal pusing sendiri. Jadi kita lakukan impor data aja supaya lebih cepat dan efisien waktunya. Nah, nanti akan muncul konfirmasi seperti ini, proses impor selesai dan tidak ada data yang gagal diimpor. Kita klik OK. Setelah itu kita close. Nah, kita bisa cek di lampiran 3, kredit pajak dalam negeri. Oke, untuk jumlah data totalnya sudah 880 sesuai dengan jumlah yang tadi saya impor. Nah, ini untuk data yang muncul ini cuma 2. Kenapa cuma 2? Karena ini difilter sesuai dengan tanggal bukti atau tanggal setor. Jadi kita bisa filter-filter sesuai dengan tanggal bukti atau tanggal setor, dan juga bisa berdasarkan nomor bukti. Nanti kita tinggal ketik dan kita bisa cari. Seperti itu. Nah, ini kalau dilihat, dia langsung terpisah seperti ini ya. Untuk PPh 22-nya sebesar 460.483.000, dan untuk jumlah PPh 23 atau 26-nya itu sebesar 237.17.740. Nah, apabila dijumlah PPh pasal 22 dan PPh pasal 23-nya, totalnya sebesar 697.500.740. Nah, nanti sebagai catatannya, hasil penjumlahan PPh 22 dan PPh 23 dan 26 akan pindah ke formulir induk 1771 huruf C angka 8A.
Oke, setelah itu kita close. Nah, kira-kira untuk impor kredit pajak dalam negerinya cukup sampai di sini. Nanti akan saya lanjutkan lagi di video part selanjutnya. Terima kasih.